Ummu Ruman, bidadari yang turun ke bumi. Nama aslinya adalah Zainab binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Sams bin Ihab bin Uzainah bin Sabi bin Duhman bin Al-Haris bin Gan bin Malik bin Kinanah. Namun dia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Ruman. Ummu Ruman adalah seorang wanita dari Bani Firas bin Ginam. Dia merupakan sosok ahli surga dan ibu kandung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum Islam datang, Ummu Ruman menikah dengan Abdullah bin Haris. Mereka tinggal di luar Mekah di Asurah. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak bernama Tufail. Setelah memiliki anak, Ummu Ruman dan Abdullah hijrah ke Mekah dan menetap di sana. Seperti halnya pendatang lain, Abdullah memerlukan sekutu penduduk asli Mekah untuk menjamin keselamatannya. Abdullah pun bersekutu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tak lama tinggal di Mekah, Abdullah wafat meninggalkan istri dan anaknya. Abu Bakar pun meminang Ummu Ruman sebagai istri keduanya untuk mengasuh dia dan anaknya. Setelah menikah, Abu Bakar begitu menyayangi Tufail seperti anaknya sendiri. Dari pernikahan pertamanya, Abu Bakar memiliki anak Asma dan Abdullah. Dari pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Ruman, lahirlah Abdurrahman dan Aisyah yang kelak menjadi istri Rasulullah SAW. Setelah memeluk Islam, Ummu Ruman sering melayani kaum muslimin di rumah Arham bin Abi al-Arham. Saat suaminya menjadi pemeluk Islam pertama kali, Ummu Ruman langsung menyatakan ikrarnya dengan Islam. Dia termasuk salah satu golongan as-sabihunal awalun. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Aku dahulu tidak mengetahui apa-apa tentang kedua orang tuaku, kecuali keduanya memeluk satu agama. Setiap hari Rasulullah SAW datang mengunjungi kami pada pagi dan petang hari. Ketika kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada siang hari, seseorang berkata, 'Ini Rasulullah SAW datang tidak pada waktu biasanya.' Abu Bakar lantas berkata, 'Beliau tidak datang pada waktu ini kecuali ada sesuatu yang terjadi.' Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tidak diizinkan untuk berhijrah.' Setelah memeluk Islam, Ummu Ruman sering melayani kaum muslimin di rumah Arham bin Abi al-Arham. Dia juga ikut serta menanggung penderitaan kaum muslimin bersama Abu Bakar. Sahabiah mulia ini selalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk Rasulullah SAW dan para sahabat, serta menyambut mereka dengan lapang dada untuk mengunjungi Abu Bakar dan bermusyawarah dalam berdakwah. Keluarga Ummu Ruman pun mendapat kemuliaan setelah anaknya Aisyah dipinang Rasulullah SAW untuk menjadi istri. Setelah Khadijah wafat, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un, datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Ya Rasulullah, tidakkah engkau menikah lagi?' Beliau berkata, 'Dengan siapa? Apabila engkau mau, engkau dapat menikahi seorang gadis atau seorang janda,' kata Khawlah. 'Siapakah gadis tersebut?' kata Rasulullah SAW. Khawlah menjawab, 'Putri hamba Allah yang paling engkau cintai di muka bumi, Aisyah binti Abu Bakar.' 'Lalu siapakah janda tersebut?' tanya Nabi. 'Saudah binti Zam'ah. Dia telah beriman kepadamu dan mengikuti segala yang engkau ucapkan,' jawab Khawlah. Rasulullah SAW berkata, 'Kalau begitu, pergilah kepada keduanya dan sebutkan namaku kepada mereka.' Khawlah kemudian datang ke rumah Abu Bakar, dan ketika masuk dia berkata, 'Wahai Ummu Ruman, kebaikan dan keberkahan apakah yang dicurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian?' Rasulullah SAW mengutusku meminang Aisyah untuk beliau.
Kalau begitu, tunggulah sampai Abu Bakar pulang, kata Ummu Ruman. Setelah Abu Bakar tiba, Kaulah menyampaikan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar kabar itu, Abu Bakar berkata, "Tunggu sebentar." Abu Bakar pun keluar rumah. Ketika kembali, Abu Bakar berkata kepada Kaulah, "Pergilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, undang beliau kemari." Kaulah pun pergi menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Abu Bakar menikahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Aisyah. Tak lama setelah pernikahan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk berhijrah. Beliau meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar segera menyampaikan hal itu kepada istrinya, Ummu Ruman. Berita itu tidak membuat Ummu Ruman takut meski harus tetap tinggal di Mekah bersama dengan anak-anaknya di bawah ancaman bahaya yang mungkin terjadi. Ummu Ruman justru berkata, "Sesungguhnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi teladan kita." Tak lama setelah sang suami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Ruman pun menyusul bersama keluarganya pergi ke Madinah. Setelah tinggal di Madinah, barulah Aisyah berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Ruman pula lah yang menenangkan hati anak tercintanya saat muncul fitnah yang dikenal dengan hadisul ifki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendiamkan Aisyah dan menunggu turunnya wahyu setelah desas-desus soal Aisyah dan lelaki lain beredar. Kemudian turunlah ayat yang membebaskan Aisyah dari semua fitnah yang dilancarkan kaum munafik. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan dia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur 24 ayat 11. Setelah peristiwa hadisul ifki tersebut, Ummu Ruman wafat pada Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah. Ketika Ummu Ruman dibaringkan di liang lahatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin melihat seorang bidadari, maka hendaklah dia melihat kepada Ummu Ruman."